الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولك سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صلى الله على محمد. Alhamdulillah, setelah tadi kita baca qasidah burdah, kita sudah menghatamkan 2 kali, dan alhamdulillah kita mulai lagi dari awal malam ini. Semoga barokah dan manfaat. Kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi sebab, menjadi ilmu yang menjadi wasilah perantara bagi kita semua untuk menggapai keridhaannya Allah, kecintaannya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan as-salisa asyara, yaitu yang ke-13. Anna hadhil ummata la tajtami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah bersepakat ala dhalalatin, atas kesesatan. Akhraja Ahmad wa Tabrani an Abi Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, sa'altullaha, saya meminta kepada Allah, an la yajma'a ummati, agar tidak bersepakat umatku ala dhalalati, atas kesesatan. Fa'aqtaniha, maka Allah memberikan ni kepadaku, ha, kepada masalah, pada permintaan tadi. Jadi begini, di antara kekhususan, keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi itu tidak akan pernah bersepakat dalam perkara-perkara yang salah. Umat Nabi Muhammad itu tidak akan pernah bersepakat dalam hal-hal yang dianggap sesat dan nista. Umat Nabi Muhammad itu tidak akan bersepakat dalam hal-hal yang dianggap dosa. Itu keistimewaan. Nah, sekarang pikiran kita akan bercabang. Tapi kan kadang kita lihat ada orang-orang bersepakat untuk melakukan keburukan, dan itu mengaku Islam. Ada kelompok-kelompok yang ketika melakukan aksi kejahatan berkelompok-kelompok bersepakat. Tapi dalam hadis tadi Rasulullah minta agar umatnya tidak bersepakat pada kesesatan. Umat yang mana? Maka kata ahlul hadis, yang dimaksud ummati di sini min ulama'i ummati Rasulillah, dari golongan ulamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seluruh umat maksudnya. Artinya maknanya begini, ulamanya umat Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah tidak akan pernah bersepakat pada kesesatan. Maknanya, kalau ini sudah disebut dengan ijma ulama, maka hal tersebut berarti sudah perkara benar. Ijma ulama. Maka dalam pandangan kita, mazhab yang kita ikuti, Imam Syafi'i itu istimbatul hukmi, menjalankan syariat Islam ini metodenya, konsepnya 4, Pak. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini 4. Ini metode pengambilan hukum. Pertama, Quran. Jadi perkara itu dilihat dulu di Quran disebutkan tidak secara jelas. Kalau di Quran sudah disebutkan secara jelas, maka itu namanya nasun qat'iyyun, ketegasan yang pasti. Contoh, misalnya Allah menyebutkan dalam Quran berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah.
tunaikan, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Berarti sholat itu wajib, zakat itu juga wajib. Ini namanya nas, ketegasan di Quran ada. Cuma sholat yang macam mana? Sholat apa? Caranya bagaimana? Itu tidak ditemukan di Quran. Di Quran tidak ditemukan sholat itu 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ditemukan, Pak. Kalau tidak ditemukan di Quran, berarti kalau begitu Quran tak sempurna. Oh, tunggu dulu. Tidak boleh bilang begitu. Ada kaitannya nanti. Kalau tidak ditemukan di Quran, ada petunjuknya. Meskipun namanya, meskipun satu persatu sholat yang diwajibkan tidak disebut di Quran, tapi Quran sudah memberikan petunjuk. Petunjuknya di mana? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari utusan Allah itu kamu ambil, dan apa yang dia larang kamu jauhi. Berarti kalau secara jelas, secara detail tidak disebut di Quran, maka kita cari kepada yang ditinggalkan atau yang disebutkan Rasul, yang disebut dengan hadis. Tengok hadis, Pak. Oh, ternyata di hadis disebutkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat. Berarti yang wajib sholat sehari semalam 5 kali. Cuma di dalam hadis itu tidak disebutkan jelas rakaatnya. Zuhur harus 4 rakaat, isya harus 4 rakaat. Tidak disebutkan secara jelas dalam hadis yang sahih. Atau kalau sholat harus melakukan ruku, sujud, tahiyat, dan lain semacamnya. Tidak disebutkan secara detail yang itu disebut, yang itu dikatakan wajib dilakukan. Maka akhirnya para ulama setelah tidak dijelaskan secara detail dalam hadis, kembali patokannya, rujukannya kembali kepada yang disebutkan oleh Rasulullah, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Rasulullah merintahkan kita supaya ikut ulama. Sekarang ulama ada namanya ijma. Dilihat oleh para ulama, oh ternyata cara sholat yang begini tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Apa itu? Niat, berdiri, baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Terus kemudian tumaknina di antara rukun-rukunnya tadi disebutkan. Setelah itu duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, baca sholawat di dalam tahiyat, kemudian baca salam. Itu hasil daripada ijma'nya ulama. Ulama sepakat bahwa sholat itu begini. Sholat itu cara pelaksanaannya ya seperti ini. Itulah disebut dengan ijma', kesepakatan ulama. Nah, kesepakatan yang telah dilakukan ulama ini sesuai dengan sabda Nabi, tidak akan pernah terjadi dalam kesesatan. Apa yang disepakati ulama itu pasti benar. Satu, kedua, termasuk yang bisa menyebabkan kufur, kekafiran, murtad, itu ingkar terhadap ijma' ulama. Ini saya menggunakan bahasa ijma' nih. Kalau udah musim-musim politik ini agak susah, Pak. Karena nanti akan banyak namanya ijtima' ulama. Ijma' dan ijtima' beda, Pak ya. Ijma' itu kesepakatan dalam sebuah hukum. Kalau ijtima' perkumpulan. Jadi kita berkumpul malam ini nih, ya ijtima' juga. Ijtima' juga namanya. Ijtima' masyarakat Punggur misalnya, bisa juga. Jadi ijma' dan ijtima'. Jadi ijtima', hukum ijma' tak boleh disamakan. Ijtima' tak boleh disamakan dengan ijma'. Jangan sampai ada yang bilang misalnya, yang khawatir, yang kita takutkan seperti yang dulu tahun 2019 itu. Ini 2024 dari depan mata. Dulu itu kan ada ijtima' ulama.
Yang sebagian orang bilang kalau tidak ikut ijtima ulama berarti kafir, tak ikut ulama. Nah yang gitu-gitu tuh yang takut Pak. Nanti akhirnya terjadi perpecahan di antara umat Islam karena salah paham mengartikan ijma dan ijtima. Yang kita haram dan bisa menyebabkan murtad itu kalau menolak ijma ulama. Ulama di sini ulama yang sudah diakui keulamaannya. Misalnya yang dikatakan ijma ini ulama yang 4 mazhab itu sepakat. Itu namanya ijma. Kalau yang bersepakat di luar 4 mazhab tadi, itu tidak disebut ijma. Ada yang mengatakan demikian. Maka kalau disebut ini ulama sudah ijma, berarti 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali itu sepakat terhadap perkara itu. Contoh, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali sepakat kalau orang berwudu itu mesti membasuh wajah. Itu namanya ijma. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain 4 mazhab tadi sepakat kalau orang berwudu itu ketika membasuh tangan dari mulai ujung jari sampai siku. Itu namanya ijma. Tetapi mereka tidak bersepakat caranya. Kalau Imam Syafi'i yang penting ini basah, mau digosok atau tidak digosok tidak masalah. Sepakat dalam menentukan batasnya, tapi tidak sepakat dalam menentukan caranya. Kalau Imam Syafi'i yang penting basah, maka orang wudu mencelupkan tangannya Pak, meskipun tidak digosok, tidak digosok dengan telapak tangan sah. Tapi kalau Imam Malik ad-dalku wajibun, menggosok itu wajib. Jadi kalau ada orang wudu tidak digosok dengan tangannya, dicelupkan, tak sah indal Malik. Jadi berbeda dalam caranya, tapi ijma sepakat dalam batas wajibnya. Itu ulama. Bismillah dalam Quran, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lain 4 mazhab itu sepakat bahwa Bismillah itu ayat Quran, sepakat. Tapi yang mereka tidak sepakat cara membaca Bismillah ketika Fatihah. Imam Syafi'i menganjurkan untuk dikeraskan. Imam Hambali menganjurkan untuk tidak dikeraskan. Jadi ada ijma, ada khilaf. Ijma itu yang disepakati 4 mazhab, khilaf itu yang tidak disepakati 4 mazhab. Nah itu yang disebut ijma Pak ya. Jadi kesepakatan 4 mazhab. Nah, bisa juga ijma itu diartikan kalau ijma'ul ulama, kesepakatan ulama berarti 4 mazhab. Kalau disebut ijma'us sahabah, berarti itu kesepakatan ulama di zaman sahabat. Contoh, di zaman Nabi Muhammad, azan Jumat itu Pak sekali. Ketika khatib naik ke atas mimbar, duduk, baru azan Bilal. Di zaman Abu Bakar gitu sekali ya. Di zaman Sayyidina Umar mimpin umat Islam begitu juga sekali dia azan waktu Jumat itu. Nah, ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya orang Islam, semenjak zaman beliau itu orang sholat Jumat azannya 2 kali. Azan pertama azan masuk zuhur, masuk sholat zuhur. Azan kedua, azan ketika khatib duduk di atas mimbar. Nah, pertanyaannya, di zaman Nabi tak pernah dilakukan. Di zaman Abu Bakar tak pernah dilakukan. Di zaman Sayyidina Umar tak pernah juga dilakukan. Tapi dilakukan di zamannya Sayyidina Utsman. Akan tetapi ketika Sayyidina Utsman melakukan demikian, memerintahkan kepada azan, tukang azan di Masjid Nabawi itu untuk azan 2 kali. Ketika Sayyidina Utsman memerintah, tak ada satupun di antara para pembesar ulama sahabat pada masa itu yang menentang Sayyidina Umar. Sayyidina Ali setuju, Abdurrahman bin Mas'ud setuju, Abdullah bin Mas'ud setuju, Abdullah bin Umar setuju, Abdullah bin Abbas setuju, Abdurrahman bin Auf setuju. Ulama para sahabat yang terkenal keulamaannya setuju. Kesetujuan mereka itu disebut dengan ijma'us sahabah. Orang azan sekali Pak, sholat Jumat, tidak masalah, tidak apa-apa.
tapi jangan ingkar. Ingkar itu artinya tak percaya. Oh itu bid'ah, oh itu salah, tidak ada tuntunan dari Nabi. Yang dari Nabi cuma sekali. Berarti mereka ingkar terhadap ijma' sahabat. Memangnya Sayyidina Ali tak tahu kalau itu tak pernah dilakukan Rasulullah? Tahu. Tapi tak ada sahabat yang katakan bid'ah. Sayyidina Ali tak mengatakan ini adalah salah? Tidak. Jadi tidak memakai tidak apa-apa, tapi jangan menyalahkan atau mengingkari. Kalau mengingkari itu kita dianggap mengingkari ijma'nya sahabat. Yang kedua misalnya tarawih. Tarawih di zaman Nabi itu tak jelas Pak berapa rakaat di zaman Rasulullah. Ada yang kadang Rasulullah itu sholat 4 rakaat, habis itu pulang masuk ke kamarnya. Kadang Rasulullah itu sholat 8 rakaat, kadang Rasulullah sholat 12 rakaat, kadang Rasulullah sholat 20 rakaat, kadang Rasulullah sholat sampai 35 rakaat, kadang Rasulullah sholat sampai 42 rakaat, kadang Rasulullah sholat sampai 50 rakaat. Nah, akhirnya para sahabat waktu itu tarawih itu di zaman Nabi belum dikenal namanya tarawih. Tapi tarawih itu dikenal di masanya Sayyidina Umar. Di masa Nabi bukan disebut tarawih Pak, tapi qiyamul lail, bangun malam. Belum ada tarawih. Jadi di zaman Rasulullah itu belum ada nama tarawih. Belum ada. Ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu berjalan waktu malam Pak, keliling masjid tempat. Nah di Masjid Nabawi itu orang sholat qiyamul lail itu, sholat malam itu, atau kita nyebutnya sholat tarawih itu masing-masing berkelompok. Imamnya ini, nanti kelompok sana imam kelompok lah. Ada yang sholat masing-masing. Kata Sayyidina Umar, seandainya aku satukan jamaah ini jadi satu, lah kana amsal, pasti ini lebih bagus. Akhirnya Sayyidina Umar memberikan perintah kepada umat Islam, kalau sholat malam, sholat tarawih, kalau sholat malam qiyamul lail di bulan Ramadan hendaknya dilakukan secara berjamaah. Nanti imamnya ini ditunjuklah Ubay bin Ka'ab, seorang hafiz Quran yang dulu jadi qori'nya Rasulullah SAW. Ini imamnya. Tapi Sayyidina Umar mikir lagi, kan belum tahu Pak berapa rakaat ini. Nah, berapa yang akan berjamaah ini kan berapa rakaat? Sedangkan di zaman Nabi belum tentu, artinya belum pasti. Akhirnya Sayyidina Umar bersepakat mengumpulkan sahabat-sahabat yang alim, mendengarkan riwayat. Menurut kamu, sepengetahuan kamu Rasulullah itu sholat gimana? Tarawih gini. Sampai keluarga terdekat Nabi ditanya Sayyidatuna Aisyah begini. Akhirnya dari sumber, dari riwayat, dari kabar yang diceritakan oleh orang-orang yang meneliti sholat Nabi, bersepakatlah sahabat bahwa sholatnya Rasulullah itu yang biasa dilakukan di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat itu akhirnya kata Sayyidina Umar hendaknya dilakukan 2 rakaat, akan tetapi harus ada istirahatnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, istirahat dulu. Nanti bangun lagi, istirahat lagi, bangun lagi. Karena ada istirahatnya, disebutlah sholat itu tarawih. Roha, dari kalimat roha, tenang, santai. Meskipun sholat kita kok tarawih itu bukan santai Pak, lawannya santai, lembut. Roh itu tenang. Nah, akhirnya sholat itu, tarawih itu semenjak Sayyidina Umar bin Khattab dikenallah namanya tarawih sebanyak 20 rakaat. Nah, karena di bulan Ramadan sangat dianjurkan witir, Sayyidina Umar memerintahkan untuk menutupnya dengan witir 3 rakaat. Jadilah 23 rakaat. Jadi paling banyaknya tarawih kata ulama madhab, paling banyaknya rakaat tarawih dalam 4 madhab sepakat itu 20 Pak.
Tapi ada yang mengatakan di luar 4 madhab 35, ada yang mengatakan 50. Ya tidak apa, karena itu memang perbedaan pendapat dengan riwayat-riwayat tertentu. Nah, kita ikut yang utama, yang biasa, yang dulu pernah ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kita lakukan sampai sekarang, itu yang 23 rakaat itu. Seandainya ada orang melaksanakan sholat tarawih 8, gimana Ustaz? Ya tidak apa-apa. Sama seperti orang sholat duha. Duha itu kan paling banyak 12 rakaat. Kemudian dia melakukan 4 rakaat. Boleh tidak? Ya boleh, tidak apa-apa. Tarawih Pak, 2 rakaat aja boleh, enggak masalah. Jadi tak usah berdebat 23 dan 8 itu. Rugi kita nanti bermusuhan cuma karena 23 dan 8. Sayang gitu umat Islam. Yang penting tarawih. Dan yang penting yang melaksanakan sholat 8 jangan ingkar. Nah ini yang penting. Jangan ingkar kepada yang sholat 23. Karena jumlah rakaat tarawih yang 23 itu kesepakatannya sahabat. Jadi sahabat bersepakat. Nah, melaksanakan kurang dari 20 boleh, tapi jangan ingkar terhadap yang 20 rakaat itu. Nah, sampai ke Indonesia, dulu di sholat tarawih itu Pak, tak ada nidanya, tak ada as-salatu salatu tarawih salatan jami'atan asabakumullah, tak ada itu di zaman Umar bin Khattab, tak ada. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib tak ada. Di Mekah ya tak ada Pak. Yang ada di Indonesia. Pas ketika fadlan minallah ta'ala wa ni'mah ya tawwab ya ghafar. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi ada nida tarawih. Nah, diteliti, ternyata nida tarawih itu muncul pasca Wali Songo. Waktu Wali Songo dulu itu belum ada nida tarawih. Jadi tarawih ya biasa 20 rakaat, ya habis salam berdiri lagi, tidak ada panggil tarawih. Tak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala, tidak ada nida begitu, tidak ada panggilan. Setelah Majapahit runtuh, kan muncul namanya Kerajaan Mataram. Ketika Mataram berkuasa, di situ mulai ajaran-ajaran Syiah masuk ke Indonesia, ke negeri Nusantara ini, yang dibawa oleh orang-orang dari Syiah masuk ke sini. Apa ajaran Syiah itu? Ajaran Syiah itu adalah mengkafir-kafirkan sahabat. Sayyidina Abu Bakar kafir Pak, Sayyidina Umar kafir, Sayyidina Utsman kafir. Yang masuk neraka dari 4 itu cuma Sayyidina Ali. Yang 3 itu kafir semua itu. Maka kalau orang masuk WC nyebut nama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dapat pahala besar. Kalau kita kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau mereka Abu Bakar wa Umar laknatullah alaihima masuk WC. Nah, para ulama pada waktu itu mikir Pak, ini masyarakat kalau tidak dibentengi akidahnya sampai sekarang saat ini, nanti lama-lama banyak yang ingkar dan benci kepada sahabat. Akhirnya dibuatlah antara celah-celah tarawih itu disebut Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid din wad dunya wal akhirah. Orang Syiah mengajarkan agar melaknat Abu Bakar, kita diajarkan agar mentarbau, menyebut radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar. Itu perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sampailah tadi bacaan nida ini sampai ke daerah Jawa, bacaannya begini, sampai ke daerah Jawa Barat, bacaannya begini. Akhirnya sampai juga guru-guru kita ke Kalimantan Barat membawa bacaan-bacaan itu. Seandainya terjadi perbedaan bacaan bermacam-macam, ya itu biasa Pak. Kalau biasanya kita di pesantren, kalau doa tarawih itu kan Allahumma ja'alna bil imani kamilin
wa li faraidika mu'addin, wa lis salati hafidin, wa liz zakati fa'ilin. Biasa yang dibaca oleh jamaah-jamaah kita di sini di Pumbur oleh orang tua kita beda lagi. Ada yang dengan nada-nada yang indah itu. Bagus, tidak masalah. Karena itu di antara ajaran yang ibaratnya hasil daripada ijma ulama pada masanya. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan jangan kita tinggalkan untuk melestarikan, karena dulu nida itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita terus lestarikan untuk membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bapak jangan nanya hadisnya. Ada anak bapak sekolah sampai kuliah, sampai ke perguruan tinggi, balik ke kampung, suruh imam tarawih tak mau, akhirnya suruh nidak tarawih. Ketika suruh nidak tarawih, baca nidak tarawih, apa nidak tarawih itu pak? Ini oh tak boleh nih pak, tak boleh baca. Kalau bapak baca begini, apa hadisnya? Wah bingung bapak nak jawab. Ya bapak simpel aja. Orang azan pakai mic, apa hadisnya? Ayo, kalau sama-sama pengen keluarkan hadis, mana hadisnya kalau azan suruh pakai mic? Tak ada. Kedua, kalau setiap perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kalau setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad lalu itu tak boleh, repot pak. Saya mau tanya, pernah tidak Rasulullah itu dulu azan pak? Yang azan itu bila? Nabi Muhammad tak pernah azan. Kalau setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi berarti tak boleh, berarti azan itu tak boleh. Tapi mereka sendiri pasti azan. Nabi Muhammad itu tak pernah azan. Nabi Muhammad itu nyuruh Bilal azan, azan dia Bilal. Tapi kalau beliau azan sendiri tak pernah. Itu jadi ada ijma ulama. Terus yang keempat ada namanya qiyas. Kalau di ijma ulama tidak ditemukan, di kesepakatan para sahabat tidak ditemukan, maka memakai hukum qiyas. Qiyas itu penyamaan hukum. Contoh, dalam Quran ketika bercerita tentang ketika bercerita tentang anak durhaka, itu kan kalimatnya waqfid lahum janaha wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Maka jangan sekali-kali kamu berucap kepada kedua orang tua itu uffin. Kalau terjemah kita pak, gitu. Anak disuruh sama bapaknya, nak pergi ke toko, apa pak gitu tuh. Itu udah lebih dari uff. Ngomong gitu, itu dilarang tidak. Nah, dan di Quran tidak disebut wala tadribhuma, jangan kau pukul kedua orang tuamu. Maka orang kalau cuma mengartikan Qurannya pak, yang tak boleh itu kan berucap berarti kalau membentak, marah, kalau perlu mukul berarti tak apa-apa, kan tidak disebut di Quran. Nah itu namanya tak paham qiyas. Kalau berucap saja tak boleh, apalagi membentak, apalagi melawan, apalagi menyakiti, apalagi memukul. Kan begitu qiyasnya pak. Itu namanya qiyas, mengambil hukumnya. Di zaman Rasulullah, yang tanaman yang wajib zakat itu gandum. Itu yang wajib zakat. Padi tak wajib di zaman Nabi karena tak ada. Maka ulama namanya qiyas. Kalau gandum diwajib zakat karena dijadikan makanan pokok, berarti padi juga wajib zakat karena dijadikan makanan pokok. Gitu Pak. Itu namanya qiyas. Kalau nak cari hadisnya, mana hadis yang menjelaskan kalau padi wajib zakat? Dia tak ketemu. Itu namanya hukum qiyas, penyamaan hukum. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Hukum itu berada atau berputar pada illatnya. Ada illat, ada hukum, tak ada illat, tak ada hukum. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi
umatnya Nabi Muhammad, ulamanya umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bersepakat pada kesesatan. Jadi kalau ini sudah disebut ijma oleh ulama, maka kita wajib mengikutinya, wajib mempercayainya, dan tak boleh kita mengingkarinya. Karena kesepakatan ulama itu adalah tidak mungkin terjadi dalam kesalahan. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi Muhammad, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat begini, Pak. Ini pentingnya kita paham sejarah. Orang Syiah itu, Pak, menganggap bahwa Sayyidina Abu Bakar itu perampok sahabat, perampok kepemimpinan. Jadi menurut orang Syiah, yang berhak dan pantas jadi pemimpin setelah Nabi wafat itu Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Ali. Maka mereka itu dianggap perampok kepemimpinan. Yang berhak itu Ali, katanya. Nah, kalau kita paham tentang hadis tadi, kita tidak akan terpengaruh dengan ucapan mereka itu. Kenapa? Karena pengangkatan Sayyidina Abu Bakar menjadi penggantinya Nabi atau khalifatun Nabi atau pemimpinnya orang Islam itu hasil kesepakatan sahabat. Itu musyawarah mufakat, demokrasi, Pak. Jadi demokrasi itu bukan hanya di zaman sekarang, tapi di zaman sahabat sudah ada. Sama masing-masing calon, masing-masing kelompok mencalonkan masing-masing dukungannya. Orang Ansor, sahabat Ansor itu mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Orang Muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah, itu mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq. Oh, saling berdebat, tapi berdebat untuk mencari yang terbaik. Akhirnya muncul kesepakatan yang menjadi pengganti Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini bukan berarti mereka itu mengambil hak Sayyidina Ali, bukan. Itu hasil kesepakatan sahabat dan itu disepakati oleh Sayyidina Ali. Dan kalau sudah sepakat, la tajtami'u ala dhalalati. Itu pengertian ijma'. Maka dalam kita beragama ini mesti ikut mazhab, Pak. Tak bisa kita langsung ke Quran dan hadis, itu tak bisa. Karena kita jauh dari ulama, jauh dari zamannya Nabi. Kalau bukan ulama yang memberitahu kepada kita, maka kita tidak akan pernah benar dalam menjalankan syariat itu. Maka ittabi'ul ulama, ikutilah para ulama. Semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan.